Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Albani Delian Giovanni, NPM 191111000079. Di sini saya akan menjawab soal UTS di bawah ini. Yang pertama, nomor 1. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Dr. Radjiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI meminta kepada peserta sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian para The Founding Fathers antara lain Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Suepomo, dan Ir Soekarno menyampaikan gagasan tentang rumusan dasar negara tersebut. Menurut pemahaman saudara, bagaimana para tokoh tersebut menggali rumusan dasar negara yang kemudian disepakati menjadi dasar negara Republik Indonesia merdeka, yaitu Pancasila? Dan jawaban saya adalah, dalam memilih dasar negara bagi negara Indonesia, Soekarno melakukan permenungan yang mendalam tentang sebuah ideologi yang kompatibel dengan kehidupan rakyat Indonesia. Soekarno tidak mengambil dasar negara dari luar, melainkan dari kehidupan rakyat Indonesia itu sendiri. Kelima sila menjadi bagian atau mekar dalam tradisi rakyat Indonesia. Kelima nilai hidup tersebut kemudian diringkas atau diperas dalam satu nilai, yaitu Pancasila. Dan yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki hubungan yang erat dan tempat kedudukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, Pancasila memiliki fungsi pokok yang pada hakikatnya adalah sumber diri dari sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Jelaskan pemahaman saudara tentang fungsi pokok yang dimiliki Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Dan jawaban saya adalah, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011, sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dalam gerak tubuh pemerintahnya pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi besar dunia, yaitu liberalisme dan komunisme. Namun Pancasila tetap kokoh kuat sebagai ideologi negara, tidak goyah oleh ideologi lain. Jelaskan menurut pemahaman saudara, mengapa Pancasila tetap kokoh kuat menjadi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi liberalisme serta komunisme tidak diterima oleh bangsa Indonesia? Jawaban saya adalah, Pancasila merupakan ideologi yang masuk akal dan dijalankan di Indonesia jika Indonesia tetap ingin mempertahankan persatuan dan keragamannya secara bersama. Berbagai ancaman yang dihadapi baik datang dari dalam maupun dari luar, sampai sekarang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tetap menunjukkan ketangguhannya bersaing dengan ideologi-ideologi asing. Ketangguhan Pancasila berkontestasi dengan ideologi-ideologi besar maupun alternatif tersebut, bukan hanya karena faktor internal ideologi itu sendiri, yaitu kebulatan dan keutuhannya yang mengagumkan, yang mana terkandung nilai-nilai budaya dan keseharian dari masyarakat itu sendiri, namun juga karena dukungan faktor eksternal dan yang yaitu barisan penjaga ideologi Pancasila, baik yang
formal seperti presiden dan jajaran kabinetnya, dan para militer serta rakyat Indonesia, para penatar Pancasila lulusan Lemhanas RI, para guru dan dosen pengajar dan pendidikan Pancasila maupun informal. Setiap para tokoh agama, suku, dan adat serta komunitas warga di tingkat akar rumput yang tidak pernah mengenal kata menyerah dalam memperjuangkan penegakan keluhuran nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sehari-hari. Supaya Pancasila tetap tangguh dan tetap terjaga sepanjang zaman, perlu dilakukannya hal-hal berikut. 1. Penguatan ideologi Pancasila secara menyeluruh ke semua tatanan masyarakat, perlu diajarkan dan mentransfer nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke seluruh bagian masyarakat. Yang kedua, ideologi Pancasila sebagai benteng identitas nasional perlu lebih digalakkan lagi sebagai ikhtiar pembangunan. Karakter bangsa perlu kembali dimasukkan sebagai kurikulum wajib di semua tingkat pendidikan formal di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia mengalami perkembangan dalam beberapa era, yaitu era pra-kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Jelaskan hal-hal penting mengenai perkembangan Pancasila dalam era-era tersebut. Perkembangan Pancasila pada pra-kemerdekaan. Ketua BPUPKI Dr. Rajiman mengusulkan pengadaan sidang untuk perumusan dasar negara yang nantinya menjadi cikal bakal Pancasila. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni menjadi cikal bakal Pancasila. Pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, pada tanggal 29 Mei sampai 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumus dasar negara. Selanjutnya Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945. Kemudian disusul oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 resmi telah dirumuskan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dengan bunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan perkembangan Pancasila era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden, yaitu apakah menggunakan dasar negara pada Piagam Jakarta atau dasar negara resmi 18 Agustus. Namun kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituanti. Sidang tersebut menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut berisi: 1. Pembubaran konstituanti. 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Dinamika Pancasila era Orde Baru. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eksprasetya Pancakarsa. Berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir. Pasal 4 menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pasal 4 merupakan tafsir sepihak Orde Baru terhadap Pancasila.
hasil tafsir sepihak dijadikan ideologi tunggal dan didoktrinkan kepada masyarakat warga negara yang memiliki beda tafsir, tidak sepemahaman, dan tidak melaksanakan hasil tafsir sepihak. Orde Baru dianggap melanggar ideologi. Dinamika masa reformasi. Setelah tumbangnya Orde Baru, terjadi fobia terhadap Pancasila karena Pancasila pada Orde Baru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan terjadi banyak penyimpangan segala hal yang berbau Pancasila seolah harus dihindari karena merepresentasikan Orde Baru. Segala hal kesalahan Orde Baru dilimpahkan kepada Pancasila, padahal Pancasila itu adalah ideologi kosong atau terbuka. Bisa disusupi berbagai macam kepentingan, padahal pada tahun 2009 MPR RI melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang kemudian dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila perlahan merdeka konflik yang terjadi pada awal reformasi. Itu jawaban dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.